Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan, renungan untuk hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah cerita dikisahkan sebuah gereja yang baru mengalami kebakaran oleh karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa gereja itu hampir semuanya habis dilalap oleh si jago merah. Tetapi ada satu hal yang tidak seutuhnya habis, yaitu salib Yesus. Dan di salib itu Yesus tergantung tersalib. Hanya kedua tangan Yesus ikut terbakar. Tetapi yang menjadi perhatian dan menarik dari kisah ini, ketika gereja itu kembali direnovasi, diperbaiki, salib itu dan Yesus pada salibnya hanya dipoles biasa saja, tidak diganti secara utuh sebagaimana semula, sehingga kelihatan sangat aneh dan lain. Yesus tersalib tanpa tangan, hanya tubuh dan kepalanya saja dan wajahnya, tanpa memiliki tangan. Lalu setiap orang yang datang berkunjung heran dan penuh pertanyaan. Mengapa Yesus yang tersalib pada salib itu tidak memiliki tangan? Dan itu dibiarkan dan disengaja. Suatu ketika ada seorang jemaat, tetapi bukan anggota jemaat dari gereja itu, bertanya kepada pendeta. Lalu pendeta menjelaskan sejarah dan kisahnya dan apa tujuannya, sehingga salib Yesus dan Yesus yang tersalib itu pada salibnya tidak memiliki kedua tangan. Pendeta menyampaikan bahwa kalau gereja ini memutuskan untuk menampilkan Yesus yang tersalib pada salib itu tanpa tangan, mau memberikan pesan bagi kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahwa kitalah tangannya. Kitalah tangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa maksudnya? Bahwa Yesus menyebut kita sebagai tangannya. Di tengah-tengah dunia, di mana kita hidup, dan di mana kita tinggal, Yesus mengutus kita ke sana. Agar memang kehadiran kita benar-benar menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah-tengah dunia. Tangan yang mengasihi, tangan yang menopang, tangan yang merangkul, tangan yang menolong, tangan yang memeluk, dan tangan yang memberkati. Itulah sejatinya arti dan tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia sebagai anak-anak Allah dan tubuh Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia. Sulit bukan? Tanggung jawab kita sebagai tangan Kristus. Kita tahu bahwa fungsi tangan itu sangat banyak. Dapat kita bayangkan bagaimana seseorang hidup tanpa tangan. Tetapi kitalah tangan Kristus di tengah dunia ini. Tangan yang mengasihi, tangan yang menopang, tangan yang memeluk, tangan yang merangkul,
tangan yang memberkati, tangan yang memberi, dan seterusnya. Ini yang pertama yang harus kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh kitab Amsal, bahwa kita diperintahkan dan diajak untuk membuka mulut bagi orang bisu dan untuk hak semua orang yang merana. Terutama kita yang sempurna secara fisik, memiliki keberuntungan yang lebih daripada saudara-saudara kita yang lemah. Utamanya lagi bagi kita yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki harta yang lebih daripada orang-orang lain di sekitar kita. Kita yang memiliki pengetahuan dan seterusnya. Kita dipanggil dan diajak untuk memiliki sense of crisis di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Apa yang boleh kita perbuat? Atau malah sebaliknya, kita malah membisukan orang. Atau malah sebaliknya, kita malah membuat orang lain merana. Tapi firman Tuhan ini mengajak kita agar kita menjadi mulut bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara. Bukan saja bagi orang-orang bisu, artinya orang yang tidak dapat berbicara, tunawicara, bukan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu lagi memperkatakan kata-katanya oleh karena tekanan hidup, persoalan yang begitu berat. Termasuk juga bagi orang-orang merana. Kita dipanggil menjadi mulut untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk memperkatakan kerinduan mereka. Menjadi telinga bagi orang-orang tuli, menjadi kaki bagi orang-orang lumpuh. Itulah yang dimaksud dengan tangan Kristus tadi. Karena memang, saudara-saudara di dalam Tuhan, kita harus menyadari, sama seperti yang dikatakan oleh Andar Ismail dalam bukunya, bahwa kita semua adalah difabel. Bagaimana mungkin saya disebut difabel, sementara saya sempurna misalnya, kalau kita berpikir demikian. Memiliki mata yang masih bisa jelas melihat, memiliki telinga yang masih jelas mendengar, memiliki lidah dan mulut yang masih jelas berbicara dan mengecap, memiliki tangan dan memiliki kaki yang bisa berjalan dan bisa berbuat. Tapi mengapa dari Ismail menyebut kita semua difabel? Ya, karena kita memiliki keterbatasan dan kita tidak berdaya karena dosa. Sejatinya kita difabel dahulu. Tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya. Oleh karena kuasa dosa yang memenuhi dan menguasai hidup kita. Tetapi kita beruntung dan sangat-sangat bersyukur. Kristus menyelamatkan kita. Memulihkan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita serta ketidakmampuan kita. Karena dosa. Karena maut yang harus memang didatangkan pada kita karena dosa-dosa kita. Kita menjadi lepas, kita menjadi selamat, kita menjadi pulih. Dan kita dimampukan untuk menikmati karya-karya Tuhan. Dengan keberadaan kita hari ini. Dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mengingat dan menyadari bahwa kita juga adalah difabel atau orang-orang yang penuh keterbatasan dan kelemahan karena dosa. Maka bila kita menyadari hal itu, dan kita sudah merasakan nikmatnya penyelamatan, anugerah dan kebaikan Allah melalui Kristus dalam kita, maka kita pun diajak dan dipanggil oleh Kristus untuk menjadi tangannya bagi orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama kita yang sempurna secara fisik, yang lebih kuat, atau mungkin yang lebih beruntung, yang lebih kaya, yang lebih banyak memiliki ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kita harus berbuat bagi mereka, karena itu adalah hukum Kristus yang harus kita penuhi. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan, menjaga hidup kami tanpa kekurangan suatu apapun. Menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan memberikan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan bekal hidup kami. Agar kami semakin menyadari
Tujuan hidup kami di tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk diri kami saja, tetapi kami adalah tangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tangan yang menopang, tangan yang menolong, tangan yang memeluk, tangan yang merangkul, tangan yang memberi, tangan yang memberkati, terutama untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang merana, yang penuh keterbatasan dan ketidakberdayaan. Karena kami pun dahulu adalah demikian. Kami tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak berdaya sedikit pun untuk melepaskan diri kami dari dosa dan hukumnya maut. Tetapi karena kemurahan dan kasih setiamu, Kristus memulihkan dan menyelamatkan kami. Kami disempurnakan dan dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Karena itu kami dipanggil untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah hidup kami. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami, dan Tuhan gerakkan hati kami hari lepas hari di dalam roh-Mu. Terutama kami yang memiliki dan yang menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Yang menerima kekuatan dari Tuhan. Bahkan yang menerima berkat-berkat yang lebih, terutama lewat pekerjaan kami. Agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan diri kami, hidup kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Hari ini kiranya Tuhan yang memimpin kami. Agar kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam tiap-tiap rumah tangga dan tiap-tiap pekerjaan mereka. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Kami pun bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera serta umur yang panjang, terutama bagi jemaat-Mu yang masih sakit atau yang bergumul karena berbagai hal yang sulit di tengah-tengah hidupnya. Kami memohon belas kasih-Mu yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Amang dan Inang. Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.